Selamat siang saudara-saudara. Selamat bergabung kembali ke dalam kebaktian online untuk tanggal 29 Agustus 2021. Mari kita mulaikan kebaktian ini dengan menyanyikan lagu Who You Say I Am. Who am I that the highest king would welcome me? I was lost, but he brought me. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the sun sets free. Oh, it's free. I'm a child of God, yes I am. Free at last, He has ransomed me, His grace runs deep. While I was slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, it's free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You have for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sekali lagi kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami ingin memberi syukur Bapa karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk berbakti kembali dalam ibadah online pada siang hari ini. Walaupun kami tidak bisa hadir secara fisik bersama-sama di dalam gedung gereja, tapi kami memberi syukur karena kami masih tetap diberikan kesempatan untuk berbakti bersama-sama. Terima kasih juga Bapa karena Engkau telah menjaga kami, Engkau telah memberkati kami, Engkau telah membimbing kami selama seminggu ini. Terima kasih juga Bapa, walaupun kami sekarang masih tetap berada dalam lockdown alert level 4, tapi kami ingin memberi syukur Bapa karena sudah ada tanda-tanda bahwa penyebaran COVID sekarang di New Zealand ini sudah mulai mendatar Bapa. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau boleh terus memberkati supaya
tidak lagi tersebar Delta variant ini di New Zealand. Kami ingin memberi syukur karena pemerintah New Zealand memberikan kami kesempatan untuk bisa menerima vaksin Pfizer dengan cuma-cuma. Kiranya Engkau boleh terus memberkati program vaksin ini supaya bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan cepat. Bapa, kami juga ingin memberi syukur karena Engkau terus memberikan kami yang terbaik, walaupun kami sering tidak mengerti atau tidak bisa melihat pada waktu kami menjalankan situasi apapun yang kami jalankan, Bapa. Ajarkan kami, Bapa, untuk mempunyai sikap yang bersyukur, untuk yang mau menghitung berkat-berkat yang Kau telah limpahkan, memfokuskan pikiran kami pada hal-hal yang positif, tidak terus-menerus memikirkan hal-hal yang negatif, Bapa. Bapa, kami juga ingin berdoa supaya Engkau boleh terus memberkati kami, supaya kami boleh benar-benar merasakan hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Supaya kami bisa mau dekat kepada Engkau, supaya kami mau mempunyai hubungan yang baik dengan Engkau, Bapa. Bapa, kami ingin memberi syukur untuk pemberian-Mu yang terbesar, yaitu anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dia rela datang ke dalam dunia ini, hidup sebagai manusia, mati di kayu salib, karena Dia rela untuk menanggung dosa-dosa kami. Dan Kau telah membangkitkan Dia kembali dari kematiannya. Dan karena itu, kami yang percaya kepada Tuhan Yesus juga akan dibangkitkan, juga akan diberikan kehidupan, bahkan kehidupan yang kekal. Terima kasih untuk janji-Mu dan untuk pemberian-Mu yang terbesar itu yang Kau berikan kepada kami secara cuma-cuma. Bapa, walaupun Kau begitu baik, walaupun Kau memberkati kami, Kau memberikan kami apa yang kami perlukan, tapi seringkali dalam kehidupan kami tidak melakukan apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Ampunilah Bapa, dan kami ingin memberi syukur karena Engkau telah berjanji di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kami mengaku akan dosa-dosa kami, maka Engkau akan mengampuni. Dan terima kasih Bapa untuk janji-Mu itu. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Hey kids, how are you today? I hope you are doing well in this present lockdown, not too bored at home, and you are being good to your mum and dads. And if you've got a brother or sister, you're not fighting with your brother or sister, I hope. So, guys, what I want to do now is I'm going to show you this glass of water. And so you can see that this glass of water is not full with water. However, when you look at this glass of water, you can look at it in two ways. One way is to actually say, oh no, this glass is half empty. Whereas there is another way of looking at it and say, this glass is actually half full. Now, looking at it or saying that this is half empty or half full doesn't change the level of the water. It's still the same. However, it changes how we look at it. And those people who say, oh, it's half empty, you are focusing on the fact that it's not full, it is empty. Whereas those who say, it's half full, then we are focusing on the fact that there is still quite a lot of water and, it's half full. So I'm going to tell you a story about two people who got lost in the desert. And of course, we know that in the desert, it can get very, very hot. And this was the hottest part of the day when they got lost. Both of them had bottles of water. And for both of them, their bottles of water is only filled with the water
up to half. Now, as they were walking, they were getting really hot, and they remembered that they had bottles of water, and so they took the bottles of water, and the one person sort of looked at it, and his face sort of went down, and he was really feeling bad, because he said, oh no, my bottle of water is only half, it's half empty. Oh no, what am I going to do? Soon it's going to be finished. And the other guy looked at his bottle of water and said, thank God this bottle of water is half full. And so he took a sip of the water and says, that's good. Whereas the other guy, even though he'd taken a sip of the water, he was really worried, and he was thinking, oh no, the water is going to be finished soon. Well, guys, both people had the same amount of water. Both people, sort of had a sip of water, but only one felt better afterwards. And the other one still didn't feel good. Why? Because the one who worried and thought about, oh no, it's half empty, is worried about the fact that there isn't a lot of water. Whereas the other person is thankful for the fact that he has still got half of the bottle left full of water. And so, guys, we need to learn to be positive in everything that we experience. Now, you guys might be feeling a bit bored at home. You're going to say, oh, it's boring at home. I got nothing much to do. I can't talk to my friends, so I can't play with my friends, so I've got to stay at home. Well, rather than thinking that way, remember the times when you had lots of homework and you had to do lots of work and you couldn't stay at home, and you were thinking, oh no, I just wished I could be home. Well, think about those times and be thankful that now you have the time to stay at home and enjoy being at home. So look at the bright side of things. And there is a saying, of course, behind every dark cloud there is a silver lining. And so look for those silver linings, and you know what? Things will be so much easier. Things will be so much better for everyone. And so that's my children's talk today. So I hope that you guys will be able to have a positive outlook in your lives. Alright? Oke, sekarang kita akan ada warta lisan. Diingatkan bahwa pelayanan pastoral masih tetap bisa ada pelayanan pastoral. Silahkan telepon saya kalau ada keperluan, atau email atau WA, atau bisa juga kontak salah satu penatua. Jadi masih tetap pelayanan pastoral ada. Juga minggu ini adalah hari minggu terakhir untuk Renata. Beberapa minggu yang lalu Renata pelayanan terakhir, karena nanti tanggal 2 September dia akan balik lagi ke Indonesia. Atas nama IC, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Renata untuk pelayanan selama ini, dan juga salam dan selamat untuk hari depan nanti di Indonesia, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik dan bisa bertemu juga dengan keluarga di sana. Kiranya segala-galanya bisa berjalan dengan baik. Jadi Renata, terima kasih untuk pelayananmu selama ini. Persembahan, diingatkan bahwa karena kita tidak bisa bertemu secara fisik,
Kalau ada yang ingin memberikan persembahan, silakan memberikan langsung ke dalam bank account gereja yang sekarang ada di bawah sini, bisa langsung dimasukkan. Jadi supaya persembahan bisa terus berjalan. Diingatkan juga Bible study nanti hari Jumat ini akan ada pakai Zoom. Jadi untuk hari Jumat ini kita akan mempelajari hakim-hakim, meneruskan hakim-hakim, dan akan mempelajari topiknya adalah Simpson bagian 2. Saudara-saudara, saya ingin memberikan informasi sedikit tentang vaksin. Kita di New Zealand ini sungguh sangat diberkati karena kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan vaksin dari Pfizer. Saya tahu bahwa ada beberapa orang yang mungkin masih ragu atau merasa takut atau mempunyai pertanyaan-pertanyaan mengenai vaksin, apakah oke atau enggak. Beberapa minggu yang lalu saya sudah mengatakan di gereja bahwa gereja Presbyterian termasuk dalam satu organisasi namanya Interchurch Bioethics Council, dan ini ada representatif dari gereja Presbyterian, Anglican, Methodist, yang orang-orang yang tahu tentang sains dan juga teologi. Jadi mereka membahas topik-topik. Jadi contohnya adalah tentang vaksin, dan mereka sudah mengeluarkan laporan dan ada question and answer, dan ini sudah dimasukkan di dalam website gereja kita di halaman depan. Itu ada Vaccine and the Christian Response, itu question and answer dari Interchurch Bioethics Council. Jadi kalau saudara ingin membacanya, silakan. Saya juga ingin memberikan informasi bagaimana vaksin itu bekerja, terutama vaksin Pfizer. Karena ada orang yang mengatakan bahwa vaksin itu bisa merubah DNA, atau vaksin itu terlalu cepat dilakukan jadi tidak safe. Nah, saudara-saudara, saya yakin bahwa saudara-saudara sudah beberapa kali melihat gambar atau gambar dari virus COVID-19. Jadi virus itu contohnya kalau seperti ini virus, dan virus itu ada spike ya. Jadi ada kayak duri-duri yang keluar, dan duri-duri ini, spike ini adalah terbuat dari protein. Dan jadi kalau ini sel ya, ini sel kita, ini sel dalamnya, ini luarnya, ini sel lining, dan ada virus datang. Kontak pertama antara virus dan sel lining itu adalah duri-duri itu, spike itu. Dan spike itu boleh dikatakan virus itu menyamar diri. Dari spike protein itu, waktu ada kontak sama sel lining, itu ingin berkomunikasi dengan sel itu, mengatakan, hey, saya ini oke, saya ini baik, let me in, gitu ya. Nah, jadi dari spike itu, waktu kontak dan mereka sel itu tertipu istilahnya, jadi masuk ke dalam. Nah, waktu masuk ke dalam sel itu, di dalam virus, setiap virus itu ada instruksi bagaimana caranya mereproduksikan dirinya. Dia tidak bisa mereproduksi sendiri, tapi dia harus masuk ke sel baru bisa reproduksi. Dan jadi waktu masuk ke sel, informasi itu dibaca oleh sel, dan sel itu memperbanyak virus itu, ya, diproduksikan keseluruhan dari virus itu. Dan waktu virus itu banyak, maka virus itu meledak istilahnya, dan di dalam tubuh kita banyak virus-virus yang tidak baik itu, dan itu makanya kita bisa sakit. Nah, saudara-saudara, vaksin Pfizer itu yang kita di New Zealand diberikan itu adalah tipe vaksin mRNA, jadi messenger RNA. Bagaimana caranya mRNA vaksin ini bekerja? Jadi ingat tadi saya katakan bahwa setiap virus itu ada instruksi ya, instruksi. Jadi kalau virus itu ada 10 bagian, instruksi bagaimana caranya membuat 10
bagian itu. Nah, apa yang dilakukan adalah instruksi itu dipecah, diambil, hanya instruksi bagaimana caranya membuat spike. Ya, spike. Jadi waktu spike itu, jadi instruksi itu diambil, itu dimasukkan ke mRNA, yaitu vaksinnya, messenger RNA. Jadi waktu masuk ke tubuh kita, jadi tadi kan kalau ada ini virus terus ada spike-nya gitu ya. Vaksin itu waktu masuk, dia masuk ke sel dan instruksi itu dibaca. Waktu instruksi itu dibaca, terus diperbanyak spike itu aja. Jadi hanya spike-nya saja, bukan the full COVID-19 virus yang diproduksikan. Hanya spike itu saja. Dan waktu sudah banyak, jadi di tubuh kita sudah banyak spike itu, terus sel-sel itu yang bertemu dengan spike-spike itu dibilang, ini spike aneh. Ya, karena bukan full spike, bukan full virus. Jadi dia bilang, wah ini nggak bener nih. Jadi maka dari itu mulai sel-sel itu membuat antibodi untuk melawan spike-nya. Gitu ya. Jadi sudah ada antibodi. Jadi kalau ada virus COVID-19 masuk, ada spike-nya itu, jadi antibodi langsung menyerang. Gitu. Itu caranya vaksin Pfizer bekerja. Yang penting disampaikan adalah mRNA vaksin itu tidak mungkin merubah DNA kita, genetik kita itu tidak dirubah, karena waktu masuk ke sel, setelah informasi itu dibaca, sama seperti virus juga kalau masuk ke sel, instruksi itu dibaca, setelah instruksi dibaca, RNA itu dihancurkan. Ya. Jadi sama, kalau virus masuk pun juga seperti itu. Setelah dibaca, instruksinya dihancurkan. Jadi mRNA ini masuk ke sel, setelah dibaca instruksinya dihancurkan oleh sel. Jadi dia memperbanyak spike-nya aja. Jadi tidak mungkin DNA kita dirubah. Juga informasi tentang, ada orang yang mengatakan, terlalu dipercepat. Ya, karena biasanya vaksin itu makan waktu 3, 4, 5 tahun baru bisa dipakai. Nah, saudara-saudara, kita harus mengerti bahwa setiap vaksin itu dari permulaan sampai boleh dipakai itu ada tahap-tahapnya. Nah, biasanya untuk vaksin-vaksin biasa itu, setiap tahap itu dijalankan secara sequential. Jadi, tahap pertama dijalankan, sudah selesai, baru tahap kedua. Tahap kedua dijalankan, baru tahap ketiga, tahap ketiga, keempat, dan seterusnya. Untuk pembuatan vaksin Pfizer dan juga COVID-19 yang lain-lain, yang bisa tahap-tahap yang bisa dilakukan secara paralel, Jadi itu saja sudah mempercepat, gitu ya. Dan yang satu lagi hal adalah biasanya kalau sudah setiap tahap dilakukan, sebelum dapat approval, perusahaan itu tidak memproduksikan vaksinnya sampai sudah dapat approval. Tapi untuk COVID-19, vaksin COVID-19, mereka sudah lakukan tahap-tahapnya yang perlu dilakukan. Sebelum mendapatkan approval, mereka sudah memproduksikan. Gitu ya. Jadi maka dari itu cepat sekali. Jadi bukan cepat karena ada tahap-tahap yang tidak dilakukan, jadi nggak safe, semuanya safe. Jadi saya menghimbau saudara-saudara yang kalau diberikan kesempatan untuk menerima vaksin, silakan ambil vaksin itu, menerima vaksin itu. Saya sendiri sudah divaksin 2 kali, jadi saya sudah fully vaccinated. Dan kalau lebih banyak orang divaksin, maka keseluruhan dari negara New Zealand itu akan lebih safe. Jadi saya menghimbau supaya saudara-saudara menerima vaksin kalau diberikan kesempatan. Nah, saudara-saudara, terima kasih. Itu sekian wartanya. Sekarang kita akan berdoa bersama-sama, membawakan doa syafaat kita yang akan dibawakan oleh Ibu Leni. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa syafaat. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari-hari yang lalu, sehingga kami semua pada hari ini bisa kembali berbakti, meskipun secara online, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berterima kasih kami bisa berbakti dengan kondisi tubuh yang sehat dalam situasi lockdown ini. Ini semua hanya berkat kasih-Mu kepada kami. Kembali kami dihadapkan pada merebaknya kasus COVID-19 di New Zealand ini. Hanya saja saat ini kami menghadapi varian Delta yang jauh lebih menular daripada varian-varian sebelumnya. Tolong kami ya Bapa untuk jangan patah semangat dan jatuh pada kekhawatiran melihat situasi yang akhir-akhir ini. Tapi justru kami belajar untuk makin bersandar dan percaya kepada pimpinan-Mu. Kasihanilah Bapa anak-anak-Mu yang mengalami dampak negatif, baik secara emosional maupun finansial, akibat lockdown yang kami tidak tahu kapan akan berakhir ini. Bapa, kiranya Engkau memelihara dan mencukupi kebutuhan mereka, karena kami tahu Engkau Maha Pengasih dan Maha Peduli. Tolong juga kiranya para orang tua yang harus bekerja, sekaligus menjaga anak-anak, mengawasi dan mengajari mereka di rumah masing-masing. Beri kiranya mereka hikmat, kesabaran, serta kesehatan. Bapa, kiranya Engkau juga menyertai para anggota jemaat-Mu di tempat ini yang lanjut usia, yang sakit, yang bermasalah dengan kehidupan rumah tangga, yang merasa kesepian pada saat-saat ini karena harus hidup jauh dari keluarga dan tidak ada yang menjenguk. Bapa, tilailah kiranya mereka satu persatu dan bantulah mereka sesuai dengan persoalan dan kebutuhan mereka masing-masing. Pada kesempatan siang hari ini juga kami ingin mendoakan kebaktian-kebaktian di seluruh dunia. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang Kau pilih dan pakai untuk memberitakan firman-Mu, baik itu kebaktian lewat ragawi ataupun kebaktian online, supaya jemaat-Mu di mana-mana pun di seluruh dunia ini boleh terpelihara imannya, tetap disegarkan, bahkan makin bertumbuh dalam situasi dunia yang sulit dan tak menentu ini. Bapa, kami secara khusus ingin mendoakan tantangan yang dihadapi pekabaran Injil di dunia pada saat ini. Gelombang pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun ini telah membuat gereja-Mu seolah menjadi mati suri, khususnya dalam gerakan penginjilan. Ketika pembatasan dilakukan dalam skala mikro sampai makro, menjadikan gereja berada dalam situasi yang penuh tantangan. Api penginjilan seolah redup oleh karena gelombang pandemi yang melanda dunia. Bapa, tolonglah kiranya para penginjil dan usaha penginjilan di seluruh dunia, sehingga di tengah masa pandemi ini, Injil-Mu tetap diberitakan dengan giat, baik secara fisik maupun secara virtual, sehingga banyak jiwa dimenangkan untuk Kristus. Kami ingin berdoa pada saat ini bagi gembala-Mu di tempat ini, Reverend David Williams dan Bapak Pendeta Yohanes Wandika, beserta keluarga mereka masing-masing. Kiranya kedua gembala ini dapat bekerja sama, saling mendukung, melayani Engkau dengan kesungguhan hati, hikmat bijaksana dari Roh Kudus-Mu. Beri kiranya mereka hikmat sukacita untuk dapat mengembalakan jemaat-Mu di tempat ini, terutama pada saat-saat yang berat dan tidak tentu seperti sekarang ini. Sehingga baik pada jemaat jam 10 atau jam 12, makin bertumbuh dalam iman, dan makin dikuatkan di dalam Kristus. Bapa di surga, kami ingin berdoa juga bagi pelayanan di gereja-Mu, sertailah setiap komisi, para elder, BOM, aktivis, seluruh unsur pendukung ibadah di St. Andrew ini, agar mereka semua dapat melayani dan mendukung setiap kegiatan ibadah yang kami lakukan dengan setia dan penuh sukacita. Engkau juga kiranya tolong beserta dengan setiap kegiatan di gereja ini, baik dari persekutuan doa, Bible study, breakfast fellowship, youth group, ataupun misi, sehingga kami semua boleh menjadi jemaat yang bertumbuh,
yang misioner, yang melayani sesama, menjadi berkat bagi sesama dan membawa jiwa-jiwa kepadamu, seperti yang sudah Engkau amanatkan kepada kami semua. Kami berdoa saat ini bagi dunia yang masih terus dilanda pandemi COVID-19, terutama bagi negara tetangga kami Australia, di mana pandemi belum bisa dikendalikan di beberapa states. Bapa, berbelas kasihanlah kiranya kepada mereka dan juga pada kami semua. Kami mohon agar wabah ini boleh segera berlalu sehingga kami boleh hidup dengan normal kembali. Kami berdoa terutama bagi rakyat Afghanistan yang sekarang ini sedang dilanda ketakutan dan ketidakpastian akan masa depan mereka akibat berkuasanya kembali rezim Taliban yang represif dan radikal. Kami berdoa bagi korban bencana gempa bumi di Haiti dan juga bagi konflik antara Israel dan Hamas di jalur Gaza. Bapa, kiranya Engkau mau menilik mereka satu persatu, berikan kiranya pengasihan dan pertolongan-Mu kepada mereka yang membutuhkan. Kami berdoa saat ini bagi pemerintah New Zealand dan rakyat New Zealand. Kiranya pemerintah mulai dari Perdana Menteri dan pembantu-pembantunya diberikan hikmat bijaksana terutama dalam menangani pandemi yang makin merebak saat ini dan efek negatifnya pada situasi keamanan dan perekonomian masyarakat. Ya Bapa, berkatilah kiranya usaha-usaha pemerintah yang sudah dilaksanakan saat ini, yaitu lockdown, kontak tracing, penutupan border, testing, dan vaksinasi massal, karantina, dan juga bantuan keuangan bagi yang membutuhkan. Kiranya ini semua boleh mendatangkan kebaikan berupa penurunan dan eliminasi kasus COVID di New Zealand, sehingga pada saatnya nanti kami boleh kembali bebas beribadah, melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan tanpa dibatasi. Biarlah tapi terutama lewat kejadian-kejadian ini, bangsa ini yang sebagian besar sudah jauh dari Tuhan, boleh disadarkan kembali bahwa Engkaulah penguasa alam semesta. Manusia tidak ada artinya bila tanpa Engkau. Kami juga berdoa saat ini bagi negara Indonesia. Kami terutama bersyukur bahwa akhir-akhir ini kasus COVID-19 mengalami penurunan dari 50.000 kasus per hari menjadi sekitar 18.000 pada saat ini. Bapa, Engkau juga tolong beri hikmat bijaksana bagi pemerintah, terutama Presiden Jokowi, menteri-menteri dan kepala daerah, untuk dapat mengambil langkah yang cepat dan tepat dalam menanggulangi pandemi supaya tidak kembali memburuk dan kesulitan ekonomi yang diakibatkannya. Kiranya Engkau menyertai para dokter dan tenaga kesehatan yang bekerja siang malam baik itu di Indonesia maupun di seluruh dunia dalam usaha mereka merawat dan menyelamatkan nyawa para pasien. Ya Bapa, masih banyak doa dan permohonan yang ingin kami panjatkan kepadamu, namun kami tahu Engkau terlebih dahulu mengetahui apa yang ingin kami sampaikan dan apa yang kami perlukan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab, mari kita dengarkan satu pantun yang ditulis oleh Tante Meli tentang Corona. Corona melanda. Corona, virus yang sedang melanda. Tidak tahu dari mana asalnya. Wuhan, tempat pertama yang dilanda. Seisi dunia pun jadi ternganga. Corona membuat kita ingat pentingnya memiliki kebiasaan yang sehat. Semua harus dicuci agar kebersihan terjaga.
sehingga kuman dan bakteri tiada. Corona merubah mode di dunia. Kini masker menjadi pilihan kita semua. Tua dan muda harus memakainya agar terhindar dari virusnya. Corona bukan masalah, tetapi sebuah berkat. Tempat kita dilatih menjadi lebih kuat. Menyadari bahwa hidup ini sebuah anugerah. Mengingat siapa Tuhan yang kita sembah. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab yang akan dibacakan oleh Ina. Pembacaan Alkitab pada siang hari ini diambil dari Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 26. Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 26 demikian bunyinya. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Sebelum mendengarkan firman, mari kita menyanyikan satu lagu lagi, yaitu Kekuatan serta Penghiburan. Diberikan Tuhan padaku.
berdoa sebelum mendengarkan firman. Bapa kami di surga, kami ingin memberi syukur karena Engkau telah memberikan kami kesempatan. Pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau boleh memberkati kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya keseluruhan dari keberadaan kami boleh terbuka. Mata, hati, telinga, pikiran kami boleh terbuka. Dan kami mau mendengarkan, kami bisa mengerti, dan yang paling penting kami mau melakukan. Urapi juga hamba-Mu supaya semua yang keluar dari mulutnya hanya membesarkan dan memuliakan nama-Mu saja. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, ada satu perusahaan sepatu yang ingin memperluas pangsa pasar mereka, yaitu market share mereka. Jadi, untuk melakukan itu, mereka mengirimkan salesman-salesman ke tempat-tempat di mana mereka masih belum menjual banyak sepatu mereka. Jadi salesman-salesman itu mengunjungi untuk melihat potensi kota-kota itu. Jadi ada satu salesman pergi ke satu kota, dan waktu dia sampai di kota itu, dia melihat bahwa kebanyakan orang di sana nggak pakai sepatu. Jadi waktu dia melihat itu, dia langsung mengirimkan email kepada head office dan mengatakan seperti ini. Wah, udah nggak usah spend banyak waktu di kota ini. Kota ini susah sekali karena sedikit sekali orang yang pakai sepatu. Bagaimana caranya kita jual sepatu? Orang aja nggak pakai sepatu, katanya. Udah, nggak usah, kita lewatin aja kota ini. Ya, jadi nggak lama kemudian ada satu salesman lagi sampai ke kota yang sama, dan dia juga memperhatikan, wah, di kota ini sedikit sekali yang pakai sepatu. Terus langsung dia mengirimkan email kepada head office, dan dia mengatakan, wah, kota ini sangat tinggi potensinya. Kenapa? Karena masih baru sedikit orang yang pakai sepatu, kita bisa jual banyak sepatu. Nah, saudara-saudara, kedua salesman ini melihat situasi yang sama, tapi mereka mengirimkan informasi atau message ke head office yang sangat berlawanan, ya saudara-saudara. Kenapa bisa begitu, saudara-saudara? Yaitu karena perspektif mereka, saudara-saudara, ya. Sudut pandang mereka itu berbeda. Yang satu pesimis, yang satu lagi optimis, saudara-saudara. Ya. Nah, saudara-saudara, perspektif itu sungguh sangat mempengaruhi kehidupan kita. Gambar yang saya tunjukkan sekarang ini, saudara-saudara, kalau saudara-saudara lihat nenek tua atau perempuan yang muda. Ini tergantung dari perspektif kita, saudara-saudara. Ya. Nah, lihat ini saya gambarkan yang posisi yang melihat wanita yang muda, dan ini saya juga tunjukkan posisi perempuan yang tua. Itu tergantung dari perspektif, saudara-saudara. Nah, gambar yang kedua, nah ini juga, saudara-saudara, ya. Jadi half full of head atau jadi ini tergantung juga perspektif kita, saudara-saudara, ya. Ini berbicara kepada saya karena saudara-saudara tahu kan saya bagaimana rambutnya. Tapi saudara-saudara, yang penting adalah perspektif kita itu bisa mempengaruhi, ya, bisa mempengaruhi kehidupan kita, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, dalam teks kita hari ini, Paulus, penulis surat Filipi, itu kita bisa mendapatkan 3 hal dari Paulus. Bagaimana kita bisa mempunyai perspektif yang positif. Ya. Perspektif kita itu mempunyai kuasa. Kalau perspektif kita negatif, maka kehidupan kita juga bisa negatif. Tapi kalau positif, bisa positif.
Mari kita lihat apa yang kita bisa dapatkan, saudara-saudara, dalam teks kita. Dalam ayat 12, Paulus mengatakan, "Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil." Nah, saudara-saudara, tahukah kita apa yang sedang terjadi pada Rasul Paulus pada saat itu? Nah, kalau kita lihat menurut ayat 14, kita bisa tahu bahwa dia sedang dipenjara. Di mana dia dipenjara? Tidak dikatakan, tapi kalau kita lihat dari ayat-ayat ini dan juga dari apa yang kita tahu tentang Rasul Paulus, ahli-ahli Alkitab mengatakan bahwa kemungkinan besar Paulus ini sedang ada di Rom. Karena apa? Karena di sana di teks kita ada mengatakan tentang istana. Di mana ada istana? Roma, ya. Jadi dia berada di Roma, dia di penjara. Nah, saudara-saudara, mengingat situasi dia, heran ya, kok dia masih bisa bilang bahwa semua ini telah terjadi untuk kemajuan Injil. Saudara-saudara tahu kan bahwa Rasul Paulus itu adalah rasul yang mau pergi kemana-mana untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan Kristus, untuk mengenalkan Kristus kepada setiap orang supaya mereka bisa mendapatkan keselamatan. Dia juga, kalau menurut kitab Kisah Para Rasul, kita bisa tahu bahwa dia memang ingin pergi ke Roma. Dia ingin pergi ke Roma untuk apa? Untuk menyebarkan Injil. Nah, sekarang dia tiba di Roma, tapi bukan sebagai orang yang bebas, tapi sebagai orang tawanan. Dia ditangkap. Dia dipenjara. Bukan dia sampai di Roma supaya bisa menyebarkan Injil. Tapi walaupun situasi dia itu tidak baik, ya, negatif, tapi dia masih tetap bisa bersyukur. Bahkan dia bisa berkata bahwa bersuka cita, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, di sini kita lihat kenapa si Paulus itu bisa mempunyai sikap seperti ini. Karena apa? Karena perspektif dia adalah perspektif yang positif. Walaupun dia sedang berada di penjara, walaupun dia tidak bebas, tapi dia tetap masih memakai kesempatan dia untuk menyebarkan Injil kepada orang-orang. Situasi yang dia hadapi bukanlah apa yang dia harapkan, ya. Tapi dia masih tetap bisa mengatakan, ya, it's okay. Nah, bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Kita pun juga menghadapi situasi yang tidak kita harapkan, bukan? Ya, pandemi ini mengacau segala rencana-rencana kita. Apa yang kita rencanakan tidak bisa kita lakukan. Apa yang biasanya kita lakukan, kita tidak bisa lakukan. Banyak sekali hal-hal yang terganggu. Nah, bagaimana dengan sikap kita, saudara-saudara? Apakah kita bisa mempunyai perspektif yang positif? Atau kita mengatakan, aduh, bagaimana? Saya ini kok begini, ya, susah sekali. Waduh, ya, mungkin ada yang bisnisnya tidak untung lagi, mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, ya, juga banyak hal-hal, mungkin kesehatan juga makin menurun karena stres. Bagaimana perspektif kita, saudara-saudara? Maukah kita mengikuti Paulus? Ya, walaupun apa yang dia harapkan, apa yang terjadi itu tidak sama, tapi dia masih tetap mengatakan, semua ini hanya untuk supaya apa? Penyebaran Injil itu bisa terjadi. Jadi saudara-saudara, dia mempunyai sikap yang positif. Dan kalau dia mempunyai sikap yang positif, inilah kuasa
perspektif yang positif, dia bisa merubah atau mentransformasikan situasi yang dia hadapi. Bukan sebaliknya, biasanya kita itu, oh situasi seperti ini, maka kita yang ditransformasikan oleh situasi jadi down, jadi lemas, jadi aduh bagaimana, jadi stres. Jangan saudara-saudara, kita ikut contoh dari Paulus. Paulus mempunyai perspektif yang positif, maka dari itu dia bisa mentransformasikan situasinya. Jadi hal yang pertama adalah perspektif yang positif itu bisa mentransformasikan situasi kita, saudara-saudara. Nah, mari kita teruskan. Kalau kita lihat dalam ayat 14 sampai 18, Paulus mengatakan bahwa ada orang-orang yang menyebarkan Injil dengan motivasi yang tidak tulus. Tapi dalam ayat 14, dia mengatakan bahwa dia masih tetap bersuka cita. Wah, bagaimana bisa? Menurut ayat 14 sampai 18, itu ada orang-orang yang justru ada yang ingin memberikan dia beban. Ya, dengan kata lain, dengan sengaja mereka melakukan sesuatu yang ingin memberatkan diri Paulus, ya, membebankan dia. Oke, jadi ini adalah orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang bukan hanya mengkritik Paulus, tapi menjelek-jelekan dan juga mau menekan dia supaya dia jadi down. Sungguh sangat menarik, saudara-saudara. Paulus bisa mengatakan, saya masih bisa bersuka cita. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Dia ada kritik, ada orang yang mau menjatuhkan dia, ada yang memberitakan Injil dengan motivasi yang salah, tapi dia masih mengatakan, saya masih bisa bersuka cita. Kenapa, saudara-saudara? Karena dia tidak memfokuskan situasi diri dia sendiri yang dipentingkan. Dia melihat pandangan luas. Dia mempunyai pandangan yang sangat luas. Dia, dalam kehidupan dia yang paling penting adalah apa? Kristus diberitakan. Memberitakan Kristus. Dan dia lihat, oh oke, orang-orang ini yang mempunyai motivasi yang jahat, yang mau membebankan saya, mau menjatuhkan saya. Mereka memberitakan Kristus, walaupun tidak dengan tulus. Yang penting yang dia lihat, oh, apa yang mereka beritakan itu benar atau tidak. Motivasinya oke lah, nggak apa-apa, biarin ya. Oh, it's okay. Apa yang mereka beritakan itu ternyata oke, betul. Jadi, dengan kata lain, walaupun dia dikritik, dia dibebankan, tapi yang penting, Kristus diberitakan. Karena itu, dia bisa bersuka cita. Dengan kata lain, dia melihat keseluruhannya, dia melihat the big picture, dan dia tahu bahwa dia ini hanya ada cuma satu bagian dari the whole big picture. Ya, dia tidak mementingkan diri dia sendiri. Dia mementingkan apa? Mementingkan supaya Injil bisa diberitakan, bisa disampaikan. Nah, saudara-saudara, bagaimana dia bisa seperti itu? Balik lagi adalah ini perspektif dia. Inilah kuasa perspektif yang positif. Paulus mempunyai perspektif yang positif. Maka dari itu dia bisa perspektif yang positif itu mentransformasikan bagaimana dia melihat orang-orang yang mau menjatuhkan dia, orang-orang yang mengkritik dia, orang-orang yang mau membebankan dia. Dia bisa melihat dengan kacamata atau perspektif yang positif. Dia bilang, it's okay, nggak apa-apa. Ya udahlah. Ya. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Kalau ada orang yang ingin menjatuhkan kita, atau orang yang mengatakan hal-hal yang tidak baik, yang salah, yang tidak benar mengenai kita, tentang kita, apa yang kita lakukan? Susah ya, kalau kita mau bilang, oh, it's okay lah, nggak apa-apa. Saya kasih satu cara bagaimana supaya kita bisa mempunyai perspektif yang positif melihat orang-orang seperti ini. Caranya adalah kita memeriksa diri kita sendiri. Dengan jujur kita melihat kekurangan saya itu apa sih? Apakah kekurangan saya cukup banyak? Kalau kita dengan jujur memeriksa diri kita sendiri,
pasti kita bisa lihat, sebenarnya saya juga banyak loh kekurangannya ya. Nah, kalau kita bisa melihat bahwa kita sendiri mempunyai kekurangan yang banyak, maka dari itu kita lebih susah ya, tidak segitu gampangnya kita bisa seperti orang yang, oh saya ini orang yang paling hebat, kamu ini apa dibandingin sama saya. Karena apa? Karena kita bisa lihat bahwa banyak kekurangan kita. Setiap dari kita ada kekurangan, tidak ada yang tidak ada kekurangan. Nah, kalau kita terus memeriksa diri, kalau kita terus melihat, oh apa sih kekurangan kita? Nah, kalau kita lihat itu, maka kita akan bisa menjadi humble, saudara-saudara. Ya, dan kalau kita humble, kita bisa mempunyai perspektif yang positif. Jadi saudara-saudara, hal yang kedua yang kita bisa dapatkan dari Paulus adalah kalau kita mempunyai perspektif yang positif, maka itu bisa mentransformasikan bagaimana kita melihat orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang mau menjatuhkan kita, orang-orang yang mau mengkritik kita, saudara-saudara. Nah, kalau kita bisa lakukan seperti itu, bukankah kehidupan kita bisa jauh lebih nyaman? Itu hal yang kedua. Kita teruskan, saudara-saudara. Dalam ayat 19 sampai 26, saudara-saudara, kita lihat bahwa Paulus itu tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan dia. Dia tidak tahu apakah dia akan dibebaskan atau tidak. Ingat bahwa dia pada saat itu ada di penjara. Dia tidak tahu dia akan dibebaskan atau tidak. Dia tidak tahu apakah dia akan hidup atau mati. Masa depan dia tidak tahu. Semuanya tidak menentu. Dia tidak tahu, saudara-saudara. Tapi dalam situasi seperti itu, Paulus bisa mengatakan kata-kata yang di dalam ayat 19 dan 20. Saya bacakan, saudara-saudara, ayat 19 dan ayat 20. Oke? Dan ini saya bacakan dari Alkitab Bahasa Indonesia masa kini. Sebab saya tahu dengan doa-doamu dan dengan bantuan dari Roh Yesus Kristus, saya akan dibebaskan. Yang saya sangat inginkan dan harapkan ialah supaya jangan sekali-kali saya gagal dalam tugas saya. Sebaliknya, saya berharap supaya setiap saat, terutama sekali sekarang, saya dapat bersikap berani sehingga dengan segenap jiwa raga saya, baik saya hidup atau saya mati, Kristus dimuliakan. Perhatikan, saudara-saudara, bahwa dia masih tetap percaya bahwa dia akan dibebaskan. Atau kalau kita lihat dalam terjemahan baru yang biasanya kita baca, di sana dia mengharapkan dia akan diselamatkan. Dia juga masih tetap melakukan tugasnya, saudara-saudara. Walaupun dia tidak tahu apa yang akan terjadi dalam masa depan dia. Dia mengatakan, saya masih tetap mau melakukan tugas saya, supaya saya terus bisa semangat. Dia tidak tahu dia akan hidup atau akan mati. Dia masih tetap mau mempunyai sikap yang berani menyebarkan Injil. Saudara-saudara, kata-kata seperti ini dikatakan walaupun dia tidak tahu dia akan hidup atau mati. Dia tidak tahu dia akan dibebaskan atau tidak. Dia tidak tahu masa depan dia seperti apa. Mengapa, saudara-saudara? Mengapa dia bisa mengatakan seperti itu? Karena apa? Karena yang paling penting dikatakan oleh dia adalah Kristus dimuliakan. Itu dalam kehidupan dia. Itu yang paling penting. Jadi di dalam ayat 21 di sana dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagaimana dia bisa mengatakan mati? Siapa yang mau mati? Saudara-saudara, bagi kita seorang Kristen, orang-orang Kristen, kita seharusnya tidak perlu takut mati. Karena kalau kita mati pun kita akan bertemu dengan Kristus. Jadi itu adalah satu keuntungan. Tapi kalau kita hidup pun, kita harus memakai kesempatan kita untuk menjadi terang bagi dunia. Supaya kita bisa menjadi saksi-saksi Yesus, saudara-saudara. Jadi,
saudara-saudara perhatikan bahwa dia tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan dia. Masa depan dia tidak menentu, tapi dia bisa mengatakan, saya bersuka cita. Bagaimana saudara-saudara? Kuasa perspektif yang positif, saudara-saudara. Ya. Dia mempunyai perspektif yang positif. Kalau kita lihat, saudara-saudara, walaupun dia tidak tahu apa yang akan terjadi, dia masih bisa bersuka cita. Dengan kata lain, saudara-saudara, kalau kita mempunyai perspektif yang positif, perspektif yang positif itu mempunyai kuasa. Kuasa apa? Kuasa untuk mentransformasikan masa depan kita. Masa depan kita yang tidak menentu. Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan kita, apalagi sekarang dalam pandemi ini, masa depan kita tidak menentukan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Berapa lama lagi kita akan di lockdown level 4. Mungkin katanya Jacinda paling sedikit 2 minggu lagi setelah tanggal 31. Kita tidak tahu, saudara-saudara. Tidak menentu apa yang akan terjadi. Tapi saudara-saudara, kalau kita mempunyai perspektif yang positif, maka perspektif positif itu bisa mentransformasikan masa depan yang tidak menentu. Jadi saudara-saudara, marilah kita belajar dari Paulus. Mengingat bahwa perspektif yang positif itu mempunyai kuasa. Kuasa untuk merubah kehidupan kita. Marilah kita ingat kalau kita mempunyai perspektif yang positif, maka perspektif yang positif itu bisa mentransformasikan situasi kita. Bukan sebaliknya. Kita yang mentransformasikan situasi kita. Yang kedua, marilah kita ingat kalau kita mempunyai perspektif yang positif, kita akan bisa mentransformasikan bagaimana kita melihat atau memandang orang-orang yang mau menjatuhkan kita, yang mau menjelek-jelekan kita, yang mengkritik kita. Dan marilah kita ingat kalau kita mempunyai atau memiliki perspektif yang positif, maka kita bisa mentransformasikan masa depan kita yang tidak menentu. Marilah saudara-saudara kita dalam minggu-minggu ini coba untuk memiliki perspektif yang positif. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sekali lagi kami ingin memberi syukur. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengingatkan kami untuk mempunyai perspektif yang positif. Ajarkan kami Bapa untuk ingat bahwa Engkau adalah Tuhan yang sungguh sangat baik. Ajarkan kami Bapa untuk mau terus menghitung berkat-berkat yang Engkau telah berikan pada kami. Ajarkan kami Bapa untuk mengingat kalau kami mempunyai perspektif yang positif, maka perspektif ini bisa mentransformasikan situasi kita, mentransformasikan bagaimana kita memandang orang-orang lain yang mau menjatuhkan kita, bisa mentransformasikan masa depan kita yang tidak menentu. Terima kasih Bapa, kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sekarang kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum mengakhiri kebaktian ini, mari kita menyanyikan lagu Hitung Berkat.
Bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, ada Tuhanmu. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu. Yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.